Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 12 Juni 2023. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Audrandari Riolinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Saudara, akibat arus pendek listrik dari mobil tangki berisi BBM ilegal terbakar sehingga menghanguskan 2 rumah warga di kawasan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan pada Minggu siang. Kebakaran ini menyebabkan 1 unit gudang penampung BBM ilegal terbakar beserta 1 mobil tangki dan 2 rumah milik warga yang berada di lingkungan 20 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kepala Lingkungan 20 Heri mengatakan api berasal dari rumah milik Sakri yang juga pemilik gudang BBM ilegal dan bengkel, kemudian merambat ke rumah warga yang berdekatan. Api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dan UPT Kim berjibaku mematikan titik api di gudang dan rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran dan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Kalau masa terbakar rumah 2 ya. Rumah 2 sama pagar lah, pagar tembok itu aja, tembok gudang. Di belakang gudang ada belakang. Gudang ada. Berarti Gudang sama 3 berlian ini. 3 berlian tapi nggak kena, cuma kena pohonnya aja dia. Kena pohonnya aja. Tadi katanya terdengar ledakan pakai dari Kalau masalah tangki ya? ledakan itu kita nggak tahu juga, nggak tahu pasti juga. Soalnya kita kan perjanjian pertama itu kita kan ada acara nikahan dari jam 9 sampai jam 10. Petugas pemadam kebakaran dari UPT Kawasan Industri Modern Medan yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api yang merambat di selokan dipenuhi dengan minyak jenis solar akibat 1 unit truk tangki berisi minyak jenis solar dan sejumlah drum minyak juga ikut terbakar. Lebih kurang 9 unit armada yang kami turunkan dan saat ini sedang melaksanakan. Yang terbakar apa nih Pak? Sementara dari yang kita lihat langsung sebenarnya ini sepertinya ada gudang dan ada 2 atau lebih rumah warga yang terdampak. Sementara yang terlihat hanya 2, jadi 1 yang terbakar hampir seluruhnya, yang sebagian hanya terbakar kecil. Masih dalam penyelidikan, nanti akan ada tim investigasi. Pak, kalau gudangnya sendiri ini gudang apa Pak? Jadi dari kita lihat memang gudang ada bengkel, ada beberapa peralatan-peralatan seperti itu. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar sangat sering terjadi di seluruh wilayah di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan akalnya pihak pengelola SPBU yang bermain dengan para pengusaha modus membeli bahan bakar minyak solar bersubsidi. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar ini mengakibatkan para supir truk dan kendaraan pribadi harus mengantri di setiap SPBU yang berada di Kabupaten Langkat. Tidak jarang para supir truk ini harus rela menginap di SPBU karena bahan bakar kendaraannya tidak mencukupi untuk beraktivitas. Kelangkaan solar ini disebabkan nakalnya pihak SPBU yang menjual BBM subsidi kepada pengusaha atau pabrik yang ada di Kabupaten Langkat dengan harga lebih tinggi. Seperti yang terlihat pada video amatir, para pengusaha membeli bahan bakar minyak solar dengan pickup jenis L300 yang sudah dimodifikasi dengan membawa tangki yang ditutup terpal. Kondisi ini sebenarnya sudah sering terlihat masyarakat, baik siang maupun malam hari. Namun pihak SPBU tetap tidak peduli demi keuntungan yang sangat menjanjikan. Seperti halnya di SPBU Balai Gajah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, ia memanipulasi bahan bakar minyak jenis solar dan tidak memperdulikan nasib para konsumen yang menggunakan BBM jenis solar. Sementara bahan bakar jenis solar bersubsidi ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat, bukan untuk para pengusaha maupun pabrik. Salah seorang warga Bambang mengatakan akibat maraknya para pemain BBM jenis solar ini sangat berimbas bagi para supir truk dan masyarakat yang menggunakan BBM solar bersubsidi. Pemain solar yang ada di Kabupaten Langkat ini, kita sangat menyayangkan Pak, karena dengan maraknya pemain solar tersebut, para supir terdampak sekali saat mereka ingin melakukan pengisian BBM, ternyata di SPBU tersebut kosong. Kalau bapak-bapak melintas di sini, tidak jarang melihat adanya pemain solar yang membawa angkutan-angkutan yang melebihi muatan sebenarnya. Itu tadi Pak, maraknya
pemain-pemain solar tersebut, jadinya bahan bakar solar subsidi itu langka. Masyarakat meminta aparat penegak hukum serta pemerintahan Kabupaten Langkat agar segera menindak para pemain bahan bakar minyak sehingga kelangkaan solar tidak terjadi lagi di Kabupaten Langkat. Kodim 0205 Tanah Karo mengamankan 2 terduga pelaku pengedar atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka dibawa ke BNN Kabupaten Karo. 2 terduga pelaku penyalahgunaan narkoba diamankan personil Kodim 0205 Tanah Karo. Kedua tersangka VP dan warga Acicahe Tigapana dan IRT warga Brastagi. Keduanya diduga melakukan transaksi menjual narkoba di wilayah Kota Wisata Brastagi dan Kecamatan Tigapana Kabupaten Karo. Kedua pelaku diamankan saat melakukan transaksi di salah satu warung. Dari tangan tersangka, Kodim 0205 mengamankan 4 paket sabu siap edar, alat komunikasi dan uang tunai. Dan Ramil Brastagi Kodim 0205 Tanah Karo, Mayor Tamrin Vincent mengatakan, penangkapan ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang selama ini resah terkait dugaan peredaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Setelah diamankan ke Makodim 0205 Tanah Karo, kedua tersangka beserta barang bukti dibawa ke BNNK Karo untuk diproses selanjutnya. Kita dapatkan dari masyarakat yang selama ini sudah resah dengan kondisi di wilayah kita adanya seperti sindikat yang telah mengedarkan narkoba yang digunakan oleh oknum-oknum masyarakat yang sudah kecanduan. Seolah-olah mereka tidak ada kegiatan, tetapi begitu kita tangkap, kita sergap, mereka ada barang bukti narkoba yang tadi kita dapatkan itu ada 4 paket, kemudian ada bungkus kecil-kecil yang rencananya mungkin 4 paket ini akan dipecah-pecah kembali untuk diedarkan ulang. Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Gundeling 1 Brastagi, Abadi Pina mengatakan, warga mengapresiasi penangkapan pelaku narkoba di wilayah Kota Brastagi. Peredaran narkoba di wilayah mereka sangat meresahkan masyarakat. Saya sebagai Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Gundeling 1 memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada pihak TNI, di mana tadi telah berhasil menangkap itu ada peredaran narkoba di Kelurahan Gundeling 1, yang mana selama ini sangat meresahkan, terutama bagi masyarakat, karena dengan adanya peredaran narkoba di Kelurahan Gundeling 1, terkhusus Kota Brastagi sekitar. Merasa kesal dengan jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, masyarakat bersama mahasiswa Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Serempuan, menanam pohon pisang di jalan tersebut. Selain menanam pohon pisang, masyarakat juga melakukan blokade jalan dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk aksi protes. Puluhan masyarakat Angkola Julu dan mahasiswa menggelar aksi tanam pohon pisang di Jalan Desa Rimbang Soping, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Serempuan. Aksi spontanitas tanam pohon di jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan masyarakat karena tidak diperbaikinya jalan penghubung Desa Rimba Soping, Kecamatan Mompang, dan Desa Pokenjior. Luas jalan yang panjangnya sekitar 5 km ini juga merupakan akses jalan penghubung antara Kota Padang Serempuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan akses menuju tempat wisata. Selain menanam pohon pisang, masyarakat juga menggelar aksi memancing di jalan yang dipenuhi genangan air, serta membentangkan spanduk yang berisikan kritikan kepada pemerintah dan DPRD Sumut. Aksi tanam pohon pisang di jalan rusak dan berlubang sebagai bentuk kekesalan masyarakat, karena jalan tersebut sudah bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki. Masyarakat juga meminta pemerintah agar serius menangani dan memperbaiki jalan rusak yang meresahkan masyarakat, khususnya bagi pengendara. Bahwasanya kita masyarakat Angkola Julu sudah lama tidak ada perbaikan, khususnya di Kecamatan Padang Serempuan Angkola Julu ini, Bang. Bahwasanya kita menuntut bahwasanya DPRD Sumatera Utara, begitu juga dengan DPRD Dapil 2, khususnya di Padang Serempuan Angkola Julu ini, Bang, agar segera memperbaiki yang namanya jalan raya khususnya di Padang Serempuan Angkola Julu. Pada dasarnya, Bang, di Padang Serempuan Angkola Julu ini penghasilannya itu petani, Bang, yang dimana petani ini kan, Bang, harus memang melewati jalan-jalan yang ada di Padang Serempuan Angkola Julu.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke pesantren Al-Kausar Al-Akbar Binjai. Pada kunjungannya, Ganjar Pranowo mengatakan pentingnya bersilaturahmi dengan tokoh agama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Kausar Al-Akbar dalam rangka silaturahmi dengan tokoh agama pada Minggu sore. Pada kunjungannya didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Ganjar disambut para santri dan tokoh agama, serta disematkan ulos oleh pihak pondok pesantren. Ganjar Pranowo juga diajak untuk melihat kebun kurma di sekitar pondok pesantren dan masuk ke dalam masjid pondok pesantren Al-Kausar Al-Akbar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dirinya sangat senang bisa berkunjung ke pondok pesantren tersebut, terlebih ia tidak menyangka disambut meriah oleh para santri dan warga sekitar. Ya, silaturahmi. Saya bertemu Buya udah sangat sering, biasanya pas kondangan gitu ya. Maka tadi pas saya masuk, saya ada foto saya sama Buya. Kondangan ya waktu itu, kalau nggak salah. Dan saya waktu itu janji kapan bisa kesowan beliau, dan alhamdulillah ini bisa kesowan. Ternyata surprise aja saya, karena yang hadir tidak hanya para santri, tapi juga tokoh agama, tokoh adat di sini. Bahkan saya dikasih ulos tadi. Ulosnya ulos apa tadi Buya? Gariru. Itu ulos. Rajanya Ulos Batak. Rajanya ulos katanya. Wah, itu luar biasa, merasa tersanjung, terhormat. Saya menyampaikan terima kasih, dan tentu saja itu pasti bagian dari simbol mempererat persaudaraan ya. Usai mengunjungi pondok pesantren, Ganjar Pranowo langsung bergegas menuju kegiatan kaum milenial untuk melakukan diskusi. Kepala Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara, Brigadir Jenderal Polisi Toga Habin Saran Panjaitan menerima kunjungan Kepala Stasiun TVRI Sumut, Tahrizal, bersama dengan jajarannya pagi tadi. Kedua lembaga ini membahas seputar pemberantasan narkotika yang kian hari semakin marak di kalangan masyarakat. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara, Tahrizal, beserta jajarannya melakukan kunjungan ke kantor Badan Narkotika Nasional Sumut yang berlokasi di Jalan Balai Pom, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kedatangan jajaran TVRI Sumut ini diterima langsung Kepala BNN Sumut, Brigjen Pol Toga Panjaitan, yang didampingi Kabid Pemberantasan Sempana Sitepu. Pada diskusinya, para pimpinan kedua lembaga ini membahas terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, serta cara penanganan para pecandu narkoba. Kepala BNN Sumut, Toga Panjaitan, mengatakan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba, BNN Sumut gencar melakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba di lingkungan pendidikan seperti kampus dan sekolah. Selain itu, sosialisasi tentang bahaya narkoba juga dilakukan di setiap kantor kelurahan secara berkala. Ya, intinya kita bekerja sama dalam mensukseskan program P4GN ya, mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan perilaku narkotika. Jadi salah satunya adalah program itu sosialisasi ya. Nanti kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke universitas, dan nanti ke masyarakat. Ya. Selain itu juga, ini juga kami ada program seperti kita lihat di belakang ini, ada program langsung ya, SIL namanya, Screening Intervensi Lapangan. Sementara itu, untuk penanganan korban penyalahgunaan narkoba, BNN Sumut melakukan dengan beberapa treatment. Di antaranya giat berolahraga dan memulai pola hidup sehat bagi narapidana yang ketergantungan terhadap pemakai barang haram tersebut dapat berangsur hilang. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sebanyak 77 jemaah haji khusus dan furoda asal Sumatera Utara pagi tadi diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2023 ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Suasana penuh haru dan sukacita puluhan jemaah haji asal Sumatera Utara mewarnai pemberangkatan menunaikan ibadah haji. Masing-masing jemaah haji khusus bersama keluarga melepas pemberangkatan di Terminal Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Sebanyak 77 jemaah haji khusus dan furoda asal Sumatera Utara berangkat ke Tanah Suci difasilitasi melalui travel Siar Haramain Internasional
mulai dari manasik, persiapan keberangkatan, pelaksanaan rukun haji hingga kembali ke tanah air. Jemaah haji khusus dan furoda ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan haji reguler, diantaranya tidak membutuhkan waktu lama untuk pemberangkatannya dan memperoleh kemudahan saat pelaksanaan haji. Travel Siar Haramain Internasional Wisata Medan merupakan penyedia layanan haji khusus dan furoda berpengalaman, memiliki izin bekerja sama dengan pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia. Amirul Hajj Haji Reza Palepi mengatakan jemaah haji khusus yang berangkat ke Tanah Suci tidak membutuhkan waktu lama dibandingkan haji reguler dan mereka akan diberi pelayanan maksimal oleh petugas yang berpengalaman. Hari ini jemaah Syiar totalnya semua ada 77 orang. Itu terdiri dari Medan 50 orang dan dari Jakarta 25 orang. Dan pelayanan yang kami berikan mulai dari pendaftaran sampai dengan keberangkatan semua itu diselesaikan oleh kita semua. Jemaah tinggal terima bersih dan hotel yang kita gunakan selama di Mekah itu hotel bintang 5, jaraknya itu pas di depan masjid. Kemudahan tahapan haji dan fasilitas lengkap yang diberikan kepada jemaah haji khusus diharapkan menjadi haji mabrur dengan kondisi tubuh sehat saat pulang ke tanah air. Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kemudahan pemberangkatan dalam waktu yang tidak begitu lama kepada masyarakat untuk pelaksanaan haji ke Tanah Suci Mekah, diantaranya dengan program jamaah haji khusus dan furoda. Keberangkatan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji umumnya terbagi dalam beberapa golongan, diantaranya haji furoda, haji khusus, dan haji reguler. Golongan program haji khusus dan furoda merupakan sebagai akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin berangkat haji ke Tanah Suci sehingga tidak membutuhkan waktu lama menunggu antrian porsi haji. Selain itu juga fasilitas dan pelayanan melalui haji khusus dan furoda memiliki kelebihan sehingga jamaah saat melaksanakan rukun Islam kelima di Tanah Suci mendapatkan kemudahan serta kenyamanan. Salah seorang jemaah haji khusus, Rudi Harsoyo, mengatakan menjadi pilihan baginya untuk melaksanakan haji khusus di Travel Siar Haramain Internasional Wisata karena pelayanannya yang baik dan kemudahan yang diperoleh sehingga diharapkan menjadi haji mabrur. Pertama kali juga kita nanya referensi travel mana yang memang qualified karena kita khawatir ada masalah nantinya ke depan, kan banyak ya kasus-kasus travel itu. Dan kita ada referensi dari teman, dari keluarga di Syiar. Itulah pertama kita kenal dengan Syiar. Setelah kita melaksanakan umroh bersama Syiar, kita rasakan ada persaudaraan yang kuat, terus koordinasi yang baik, jadi kita lebih nyaman. Sehingga untuk haji plus ini kita pun lebih hati-hati memilih travel mana yang lebih kompeten. Sebagai penyelenggara perjalanan haji dan umroh, Syiar Tour berupaya meningkatkan pelayanan prima bagi jamaah yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Sebanyak 264 calon jemaah haji Labuan Batu Selatan yang tergabung pada kloter 20 diberangkatkan dari gedung SBBK Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan yang diwarnai isak tangis keluarga. Terlihat keluarga saling memeluk calon jemaah haji yang akan diberangkatkan, di mana jemaah yang berangkat tahun ini didominasi para lansia. Hal ini menyebabkan keluarga merasa terharu atas keberangkatan orang tua mereka. Untuk calon jemaah haji termuda tahun ini berusia 21 tahun bernama Putri Ariana, warga desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, dan calon jemaah haji tertua berumur 91 tahun, warga Kecamatan Sungai Kanan. 264 jemaah haji diangkut dengan menggunakan bus. Calon jemaah haji termuda Putri Aryani mengatakan ia berangkat haji karena orang tua lelakinya mengalami stroke sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat sehingga digantikan dirinya. Ia sangat bersyukur bisa berangkat haji dengan umur yang muda dan berharap bisa menjadi anak yang soleha dan menjadi orang sukses serta mendoakan kedua orang tuanya agar sehat dan penyakit ayahnya dapat disembuhkan. Ayah saya sakit stroke, jadi mungkin tidak bisa berangkat, maka digantikan dengan saya. Kak, perasaannya bagaimana kamu berangkat ini? Syukur karena bisa berangkat di umur yang muda seperti ini. Kak, harapan ataupun doanya Kak, seperti apa Kak? Semoga bisa menjadi anak yang soleha, orang yang sukses buat ke depan. Untuk orang tua Kak? Semoga orang tua saya sehat selalu, ayah sehat. Penyakitnya diangkat, sembuhkan.
Bupati Labuan Batu Selatan, Haji Edimin mengatakan calon jemaah haji Labuan Batu Selatan yang berangkat tahun ini sebanyak 264 orang jemaah, ditambah petugas haji dan kedokteran. Para jemaah didominasi usia 50 hingga 60 tahun. Jadwal keberangkatan ke Tanah Suci Mekah esok hari pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah tahun ini pemberangkatan haji jemaah dari Labuan Selatan berjumlah 264 orang dengan 3 yaitu petugas dan kedokteran. Bupati, itu jemaah ini kebanyakan usia kalau usia rata-rata di atas 50 sampai 60. Yang lansia tahun ini berangkat kami umurnya lebih kurang 91 tahun dan yang termuda 21 tahun. Alhamdulillah kenaikan makin banyak dibandingkan tahun semalam. Apakah ada jemaah haji yang sakit, Pak Haji? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada jemaah yang sakit. Pada kesempatan tersebut, Sekda Labuan Batu Selatan juga berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, permintaan hewan kurban jenis sapi mulai meningkat dengan cara memesan langsung kepada peternak. Beginilah aktivitas lokasi peternakan sapi jelang Hari Raya Idul Adha, di mana peternak sapi sudah mulai melakukan penggemukan terhadap sapi ternaknya yang telah dipesan oleh para pembeli. Meskipun Kabupaten Labuan Batu Selatan belum terbebas dari penyakit kuku dan mulut, para peternak ini juga melakukan perawatan secara intensif dengan memberikan perawatan khusus agar kondisi ternak sapi mereka tetap sehat saat akan dikurbankan. Perawatan yang diberikan nantinya diharapkan memiliki daging yang cukup banyak dan terhindar dari wabah penyakit mulut dan kuku. Sementara itu terkait harga sapi di Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan mencapai 12 hingga 13.500.000 rupiah per ekornya. Salah satu peternak lembu, Ruslan, mengatakan untuk tahun ini sudah 4 ekor sapi yang sudah dipesan untuk kurban. Sedangkan tahun sebelumnya hanya 3 ekor lembu saja yang laku terjual. Penjualan lembu itu ya cuman lah ya kan, kadang ada yang nyari, ada yang enggak, yang apa ya, yang pasti ada yang jual lah. Ya. Untuk tahun ini Pak, udah berapa yang terjual lembu gitu ini Pak untuk kurban? 4. Tahun sebelumnya Pak? Tahun sebelumnya 3. Tuh ini Pak, sapi kurban ini berapa per ekornya? 12 ke 13,5. Jadi kalau sapi yang sudah bisa dikurbankan itu apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya giginya ini yang rahang ini agak-agak ompong atau gimana lah. Orang kita Jawa ompong, tapi orang bahasa nasional nggak tahu aku gimana bilangnya. Oh, itu berarti sudah bisa untuk dikurbankan ya Pak? Bisa, udah tahun lebihnya itu. Peternak berharap kepada pemerintah agar memberi bantuan berupa vaksin dan vitamin agar sapi kurban terhindar dari wabah penyakit. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Saudara, dalam 1 bulan terakhir, harga telur dan ayam potong di pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan. Bagaimana para pedagang dan masyarakat menyikapi harga telur dan ayam potong yang hingga saat ini masih tinggi? Berikut laporan reporter kami, Widya Utami Putri. Iya, baik. Pemirsa, kita melihat beberapa waktu belakangan ini harga telur ayam tengah melambung tinggi. Nah, tentunya dengan naiknya harga telur ayam ini akan berpengaruh terhadap permintaan dari ataupun daya beli masyarakat seperti itu. Kita akan coba cari tahu pemirsa di salah satu pasar di Kota Medan di kawasan Setiabudi seperti apa kemudian harga telur ayam di pasar ini. Kalau kita melihat saat ini sebenarnya sih sudah banyak ya jajaran telur ayam, begitu ada yang ukurannya kecil dan juga ada yang ukurannya besar. Nah, kalau kita melihat memang dalam beberapa waktu terakhir harga telur itu bisa tembus sampai Rp2.000, bahkan ada juga yang menjualnya di atas Rp2.000. Lantas di pasar Setiabudi ini seperti apa kemudian dan seberapa kemudian harga telur ayam yang dijual? Seperti apa juga kemudian daya beli dari masyarakat di pasar ini? Telur merupakan komoditas pangan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Telur sering menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat dikala sumber protein utama lain seperti ikan dan daging sapi mengalami kenaikan harga. Namun dalam 1 bulan terakhir harga telur tak terkendali
Kenaikan harga telur ini diakui para pedagang berimbas terhadap daya beli masyarakat yang berkurang. Harga telur hari ini yang ada 1.800, ada yang 1.900. Besar 19, yang kecil 18. Pakanannya naik. Jadi harga nggak bisa turun dia. Biasa aja. Tetap ada ya? Ya, tetap ada. Karena dia di kandang itu dia jatahnya pun nggak banyak. Keluar ayam tua, masuk ayam baru. Produksinya berkurang. Kalau bisa ya distabilkan lah biar daya beli orang bisa semula lagi, naik lagi gitu. Salah seorang pembeli, Ida, mengatakan menyiasati harga telur yang tengah naik dengan sedikit mengurangi kebutuhan konsumsi telur dalam rumah tangga. Ya gimana lah, memang mungkin udah begitu, memang udah zamannya. Saatnya memang naik, gimana? Penting kan bahannya ada. Kemarin, harga berapa itu? 2.000. Itu pun udah sedang lah. Kalau yang 1.500 kecil. Enggak ada, tetap aja. Ya kalau bisa dimurahkan lagi lah. Biar bisa gizinya anak-anak itu tambah ya, kan makan telur pagi sarapan kan. Selain telur, harga ayam potong saat ini juga turut mengalami kenaikan. Bila biasanya ayam potong dijual dengan kisaran harga Rp25 hingga Rp27.000 per kilogram, kini harga ayam potong mencapai Rp40.000 per kilonya. Iya, Pak Beresa, selain harga telur yang saat ini memang tengah melambung tinggi, harga ayam potong juga ikut melonjak naik. Nah, saat ini saya akan coba wawancara salah satu pedagang ayam di Pasar Setiabudi, Medan. Bang, hari ini harga ayam berapa Bang per kilonya? Kilonya 40, Kak. Sejauh ini Bang, harga ayam kan memang sudah naik dari sejak 2 minggu atau sejak sebulan terakhir? Hampir sebulanan juga, Kak. Nah, daya beli masyarakat seperti apa Bang kalau untuk? Ya. Biasanya bisa sampai berapa kilo terjual Pak? 150, sekarang pun 80 payah jualnya. Nah, Ada ngadepin keluhan dari masyarakat juga nggak Bang soal harga ayam ini naik? ya banyak juga, Kak. Ada yang jualan kan, ke rumah makan. Abang tahu nggak kenapa, apa yang menjadi penyebab harga ayam naik? Ya kurang tahu, Kak. Yang di sananya naik. Tapi nggak ada disampaikan? Nggak ada. Apa yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Ya harga turun aja lah, Kak. Itu aja ya, Kak. Sebelumnya sekitar 20-an ya Bang? 28, 25 gitu dia, Kak. Sekarang jadi 40. Iya. Ya, Pak Mirsa, selain kita tadi mewawancara pedagang ayam, seperti itu kita akan coba tanya juga seperti apa kemudian tanggapan dari masyarakat terkait harga ayam potong yang saat ini tengah melambung tinggi. Ibu, selamat siang. Selamat siang. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Dameria Pangaribuan. Bu, ini kan harga ayam potong sedang tinggi-tingginya begitu ya. Ibu sebagai ibu rumah tangga tentunya tanggapannya seperti apa? Ya, memang agak berat untuk kondisi ekonomi sekarang. Tapi mau tidak mau kita kan harus memenuhi protein anak-anak juga. Jadi ya kita usahakan tetap konsumsi walaupun dikurangi. Dalam waktu misalnya 1 minggu seperti itu, seberapa banyak konsumsi ayam untuk Dalam seminggu minimal saya 2 hari. Biasanya saya konsumsinya 1 kilo untuk ayam pilet. Biasanya satu lagi saya biasa konsumsi ayam kampung untuk sop anak-anak di rumah. Oke, baik. Jadi walaupun harga ayam lagi tinggi, Ibu tidak mengurangi konsumsi ayam juga ya? Pasti mengurangi sedikit tapi tidak meniadakan. Oke. Jadi mindsetnya seperti itu, walaupun mahal tetap Iya, beli. iya. Demi kebutuhan protein anak-anak. Ada yang ingin sampaikan untuk pemerintah? Dibantulah kita ibu rumah tangga, apalagi saat ini kan semua kondisi kebutuhan pokok pada mahal. Tapi kita kan pemerintah bilang mau mengurangi stunting. Tapi gimana caranya mengurangi stunting kalau bahan pokok khususnya protein bagi anak-anak tetap mahal. Makasih. Itu dia Pak Beresa, selain tadi memang dari pedagang sudah disampaikan masih belum diketahui sebenarnya seperti apa penyebab dari tingginya harga ayam potong. Dari masyarakat ini juga berharap tentunya kepada pemerintah ada intervensi ya, mengingat juga kebutuhan gizi anak-anak ini sangat penting dengan mengkonsumsi ayam. Tentunya ini kembali lagi intervensi dari pemerintah dibutuhkan agar bisa menstabilkan harga ayam potong dan juga tadinya harga telur. Demikian, kita kembali ke studio.
Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 13 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 13 Juni 2023. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandaling Natal, Padang Lawas Utara, Langkat, Asahan, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Batu Bara, Simalungun, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandaling Natal, Padang Lawas Utara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Medan, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 11 Juni 2023 terpantau 5 titik, 1 titik di Mandaling Natal, 3 titik di Padang Lawas Utara, dan 1 titik di Kabupaten Karo. Demikian perakiraan cuaca untuk Selasa 13 Juni 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Sobat BMKG. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Masih tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udrandar Yolinka, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.